Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desti Julfitria. Di video kali ini aku bakal share sama kalian soal SKB Formasi Bidan. Aku punya 15 soal latihan yang akan kalian kerjakan. Dan aku kasih kalian waktu 50 detik untuk mengerjakan sejak aku membacakan soalnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa sediakan alat tulis kalian dan catat jawaban kalian untuk dicocokkan dengan kunci jawaban yang ada di akhir video. Soal nomor 1, Nyonya Y, umur 36 tahun, datang ke BPS ingin periksa. Dengan keluhan payudara sebelah kanan terdapat benjolannya yang semakin lama semakin membesar dan terasa sakit. Hasil pemeriksaan teraba massa yang sulit digerakkan dan nyeri tekan. Tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangannya adalah A. Bed rest, B. Kemoterapi, C. Mamografi, D. Rujuk ke rumah sakit, E. Perbaikan nutrisi. Soal nomor 2, adanya benjolan pada payudara, mudah digerakkan dan tidak berubah-ubah besarnya dan tidak nyeri adalah kemungkinan kasus A. Mastitis, B. C. Amamae, C. Engorgement, D. Piget disease, E. Fibroadenoma. Soal nomor 3, bayi Nyonya J lahir spontan dengan berat badan saat lahir 3.200 gram, Apgar skor saat lahir bayi tampak sianosis, frekuensi jantung 70 kali per menit, usaha nafas lamban, dan gerakan lemah. Bayi lahir di BPS, berapa nilai Apgar skor bayi Nyonya J? A 0-3, B 4-6, C 7-8, D 7-9, E 7-10. Soal nomor 4, hormon apakah yang berperan pada pembesaran payudara pada anak remaja? A. Hormon LH, B. Hormon FSH, C. Hormon estrogen, D. Hormon LH dan FSH, E. Hormon progesteron. Soal nomor 5, Nyonya C, umur 21 tahun, seorang tunasusila, datang ke tempat bidan mengeluh sakit perut di bagian bawah. Mengalami perdarahan dan demam. Dari hasil anamnesis, ia menggugurkan kandungannya pada dukun 10 hari yang lalu. Pengguguran kandungan yang dilakukan Nyonya C dalam istilah medis disebut A. Abortus imminens, B. Abortus incipiens, C. Abortus habitualis, D. Abortus provocatus, E. Abortus incompletus. Soal nomor 6, masa reproduksi sehat pada wanita adalah umur A 15-25 tahun, B 20-30 tahun, C 20-35 tahun, D 25-35 tahun, E 25-38 tahun.
Soal nomor 7, Nona A adalah seorang gadis umur 17 tahun. Ia merupakan salah satu korban dari perdagangan perempuan di kotanya. Awalnya ia dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Selama di penampungan ia mengalami siksaan fisik. Ternyata di luar negeri dijadikan PSK dipaksa untuk melayani hidung belang. Apakah dampak kesehatan reproduksi yang dialami Nona A? A. KET, B. PMS, C. Infeksi, D. Infertil, E. Abortus. Soal nomor 8, pendidikan kesehatan yang bisa diberikan untuk melakukan deteksi dini kanker payudara adalah A. Pap smear, B. Mamografi, C. IVA test, D. Sadari, E. USG. Soal nomor 9, kontrasepsi implan efektif dalam A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 6 tahun. Soal nomor 10, Nyonya G, seorang ibu rumah tangga, datang ke poli kandungan dengan keluhan bengkak di daerah kemaluan bagian bawah, keputihan, panas, dan nyeri waktu kencing. Tindakan yang sesuai dengan kewenangan bidan dalam menangani kasus yang dialami Nyonya G adalah A. Bilas vagina, B. Kompres betadin, C. Memberikan abotil, D. Memberikan AGNO3 10%, E. Kolaborasi pemberian antibiotik. Soal nomor 11, disebut apakah keluhan yang dirasakan perempuan berupa nyeri kepala, perut kembung, dan mual pada 1 minggu sebelum menstruasi? A. Mialgia, B. Artragia, C. Premenstruasi sindrom, D. Sindrom adrenogenital, E. Visarius menstruation. Soal nomor 12, fase adaptasi psikologis ibu nifas adalah sebagai berikut kecuali A. Taking in, B. Taking hold, C. Taking go, E. Letting go.
Soal nomor 13, apakah resiko yang akan dihadapi anak di bawah umur 17 tahun jika ia hamil? A. Gemeli, B. Anemia, C. Sungsang, D. Makrosomia, E. Prematuritas. Soal nomor 14, keluarga Tuan A mempunyai 2 anak. Anak pertama laki-laki kelas 2 SMA dan anak kedua perempuan kelas 5 SD. Setahun kemudian anak perempuannya putus sekolah. Tuan A beranggapan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak penting karena anak perempuan hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan anak laki-laki tetap melanjutkan sekolah karena anak laki-laki dianggap sebagai yang lebih mampu dan bertanggung jawab. Apakah peran Anda sebagai bidan dalam upaya terhadap kasus di atas? A. Pendidikan kesehatan gender. B. Memberikan pelayanan yang peka gender. C. Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender. D. Pendidikan kesehatan penanganan bentuk diskriminasi gender. E. Menyarankan Tuan A menyekolahkan anak perempuannya. Soal nomor 15, bayi A lahir spontan di BPS dengan kondisi tampak sianosis, frekuensi jantung 80 kali per menit, dan usaha nafas lambat. Penanganan tepat pada bayi A adalah A. Observasi tanda vital, B. Beri oksigen 4-5 liter, C. Bersihkan badan dan tali pusat, D. Bungkus bayi dengan kain hangat, E. Rangsang pernapasan dengan menepuk telapak kaki, apabila belum reaksi, bantu pernafasan dengan ambu bag. Nah, itu dia teman-teman untuk 15 soal SKB Formasi Bidan. Semoga soalnya bermanfaat buat kalian semua. Kunci jawaban ada di akhir video, dan jangan lupa cocokkan jawaban kalian dan komen berapa benar berapa salah di kolom komentar.